Ya, ini sebetulnya video juga bukan jatahnya gue. Tapi karena orang udah pulang, jadi kali ini gue yang review. Ini adalah Ford Focus facelift. Ya, facelift, hanya facelift, tapi faceliftnya benar-benar mengagumkan. Kenapa? Bukan karena tampangnya emang keren. Sekarang dia punya grill Aston Martin, lampu model baru, meskipun lampunya belum ada projection headlamp, tapi cukup oke lah. Dan gue suka untuk bumpernya di bawahnya ada tambahan lagi yang berwarna sewarna body. Tapi yang paling menarik ada pada mesinnya. Nah, buset, gila, ini kap mesinnya berat banget. Ini dia, mesin 1500 cc EcoBoost. 1500 cc EcoBoost kelihatannya kecil karena mobilnya bersaing dengan Civic, dengan Altis, di mana mereka punya cc 1800 cc dan 2000 untuk Civic. Sebelumnya Ford Focus punya mesin 2000 cc, tapi mesin 1000 cc EcoBoost bisa mengeluarkan tenaga hingga 125 horsepower. Lalu bagaimana dengan kompetitornya? Sebagai perbandingan, di Eropa Ford Focus itu bersaingnya bukan dengan Civic atau dengan Altis, tapi penjualannya itu kejar-kejaran dengan VW Golf TSI. Dimana kalau misalnya tadi sebelumnya Polo kejar-kejaran dengan Fiesta, yang menang penjualannya Fiesta, tapi Focus dia mengejar penjualannya Golf, tapi masih menang Golf. Dan sebagai perbandingan, 1400 cc TSI-nya milik Golf, dia punya tenaga 140 horsepower, dan 1500 cc-nya punya BMW yang sudah dengan turbo 3 silinder, dia punya tenaga 136 horsepower. Lalu bagaimana mesin 1500 cc EcoBoost milik Ford yang 1000 cc-nya punya 125 horsepower? Jadi tebak, berapa kira-kira tenaganya? 150? Salah. 160? Salah. 180 horsepower. Gede banget. Itu kayak tenaga mesin 2400 cc dan torsinya dia 230 Nm. Dan tenaga itu bisa didapatkan di putaran mesin yang sangat rendah secara flat. Dan yang menarik, kalau misalnya lu cari mobil yang kenceng, ini mungkin bisa jadi pilihan. Kenapa? Karena lu tambahin kulik-kulik dikit, tambah 20 HP aja, tenaganya udah bisa dibilang sama kayak siapa namanya? Kayak Toyota 86 atau Subaru BRZ. Di sini kita lihat ada banyak banget sensornya. Kenapa? Karena mobil ini adalah mobil pertama di Indonesia yang punya Active City Stop. Jadi SCBS-nya Mazda bisa ngerem sendiri. Ini udah duluan sebetulnya. Dan nggak cuma bisa ngerem sendiri, mobilnya juga bisa parkir paralel secara otomatis. Jadi kalau lo lagi parkir susah, nanti dia akan parkir sendiri, kita tinggal gas rem doang. Tapi kalau dulu kan cuma paralel, sekarang dia bisa masuk parkir beneran, mundur atau maju. Kalau dulu kan cuma paralel, sekarang udah bisa. Dan bagian belakangnya juga nggak ada yang berubah secara signifikan, tapi lampunya berubah, bumpernya berubah. Oke lah. Sekarang yuk kita masuk ke dalam. Sekarang kita ada di dalamnya, ada dashboard Ford Fiesta. Nggak usah pakai seatbelt lah, orang kita nggak jalan-jalan. Oke. Oh ternyata dia sudah elektrik kursinya. Dan ketika masuk ke dalam mobil ini, gue ngerasa interior mobilnya itu tuh kayak pesawat tempur ya. Desainnya tuh kayak mengarah ke pengemudi, complicated kayak Civic, tapi ini kayaknya lebih complicated lagi. Dan dia sekarang udah pakai Ford Sync 2, jadi coba kita nyalain, nyala nggak sih? Nah, dia udah pakai Ford Sync 2, jadi kalau dulu cuma bisa mengatur audio, sekarang dia juga bisa mengatur AC buat climate dan kawan-kawan. Dan dia juga cukup lengkap. Nah, kalau lo suka mobil yang kelihatannya lengkap ya, nih lihat ya. Setirnya tuh banyak banget tombol, cruise controlnya ada, terus ini ada menu buat kesini, terus ada buat radionya di sebelah kanan, udah pedal shift juga, dan dia juga punya gearbox 6 kecepatan otomatis, tapi belum DSG. Belum dual clutch. DSG mah Golf kali ya. Terus dia punya ini ruang penyimpanan yang cukup kecil di sini dan bisa berfungsi sebagai handrest. Nah, ini gue senang nih mobil-mobil kayak gini, dalam artian posisi duduknya, posisi pengemudinya itu driver oriented banget. Keren sih. Oke. Ini ada ini ada buat taruh kacamata. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, inilah dia kursi belakang Ford Focus. Ketika duduk di belakang ini, headroomnya masih ada, legroomnya juga masih ada. Ini masih bisa dimajuin lagi ya. Pokoknya masih
fit lah. Mungkin kalau dibandingin sama Altis ya jelas jauh Altis lebih gede. Dan kursi belakangnya emang terasa terlalu tegak. Ya duduknya terlalu tegak. Dan dia punya ada gap di sini ya. Kenapa? Karena dia ada versi AWD-nya, yaitu yang versi ST. Dan gue suka banget nih mobilnya warnanya biru, jadi kayak mobil Ford Focus yang dipakai sama Ken Block ya. Ken Block. Ken mah itu yang si buta dari gua hantu. Nah, duduk sini. Pokoknya asik deh. Rasanya tuh ini mobil kayaknya kayak mobil balap gitu loh. Desainnya tuh bener-bener kayak buat orang tuh pengen ngebut gitu ya. Dan bagasinya cukup berat. Dan kalau dibandingin sama yang lain mungkin bagasinya nggak gede-gede banget, soalnya dia bentuknya diturut bawah, jadi bagasinya cuma segini aja, nggak begitu gede. Dan dia juga punya ban serep itu yang full size, jadi agak sedikit mengganggu ruang bagasi. Kalau misalnya dibikin yang bukan full size, mungkin dia bisa lebih turun lagi, lebih besar lagi. Jadi kalau buat ibu-ibu yang suka belanja di Goro atau Golden Truly gitu ya, mungkin bagasinya tidak begitu memuaskan. Nah, inilah dia Ford Focus baru. Ini adalah mobil dengan harga yang terjangkau loh, 403 juta. Mulai 3 juta. Tapi mesinnya sama 1500 cc EcoBoost. Jadi kalau lu bandingin sama Altis, sama Civic yang harganya kurang lebih mahal tentunya, ini adalah pilihan yang menarik. Apalagi mengingat Ford Focus punya hasil review di mana-mana yang fun to drive sangat bagus. So, itulah kesimpulan dari kita. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di Autonet Next, klik jempol ke atas, lalu isi komentar di bawah ini. Bye!